Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Rahmawati. Di sini saya akan sedikit memberikan sebuah video tutorial mengenai cara merakit PC komputer secara virtual menggunakan aplikasi Cisco ID Virtual. Nah, pertama-tama kita harus memiliki aplikasi Cisco ID. Setelah kita sudah memiliki, kita klik aplikasinya dan akan muncul pada layar gambar seperti ini. Nah, setelah itu kita klik pada bagian bawah sebelah kanan arah panah. Nah, di sini muncul beberapa bagian dari PC komputer. Yang pertama ada power supply, yang kedua ada motherboard, yang ketiga ada adapter card, yang keempat ada internal drive, yang kelima ada external, yang keenam ada internal cable, dan yang terakhir ada external cable. Dan yang pertama kita klik power supply. Nah, di sini yaitu untuk memberi tegangan langsung pada komponen komputer seperti hard disk, kipas, motherboard, dan lainnya. Cara pemasangannya yaitu kita paskan seperti ini, kita putar. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang power supply screw atau baut untuk kita pasangkan pada lubang yang ada pada warna kuning ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita masuk pada bagian motherboard. Kita akan pasang RAM 1. Nah, RAM 1 ini berfungsi untuk membuka aplikasi pada komputer. Kita pasang. Lalu kita pasangkan penjepitnya. Kita kaitkan pada sisi kanan dan kiri. Lalu kita pasang RAM 2 yang fungsinya sama seperti RAM 1. Nah, setelah itu kita kaitkan lagi pada bagian sisi kanan dan kiri. Lalu di sini kita akan pasang CPU. CPU di sini berfungsi sebagai menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Sekarang kita pasang. Lalu kita tutup dan kita kaitkan penjepitnya agar CPU tidak lepas dari tempatnya. Lalu setelah itu kita pasang thermal compound yang berbentuk seperti pasta yang berfungsi untuk sebagai pendingin CPU agar CPU tidak panas. Kita pasang thermal ini. Thermal ini berbentuk seperti pasta dan berfungsi untuk mendinginkan CPU. Nah, setelah itu kita pasang tekniknya atau kipas pendingin. Kipas pendingin ini agar komputer atau CPU ini tidak mengalami overheat atau panas, dan panas ini akan diserap agar CPU tidak mengalami overheat dan panas. Nah, ada tanda seperti ini. Kita harus memastikan kabel dari kipas pendingin ini
terpasang dengan baik. Setelah itu kita install motherboard. Kita pasang. Setelah itu kita akan meletakkan motherboard pada posisi ini. Setelah itu kita pasang screw untuk motherboard ini. Ya. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita berpindah pada adapter card. Memasang NIC. NIC berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer seperti Wi-Fi dan yang lainnya. Cara memasangnya yaitu kita letakkan di kuning-kuning ini, langsung terpasang. Kemudian NIC screw atau bautnya. Setelah itu kita akan memasang wireless NIC. Wireless NIC berfungsi untuk menyambungkan jaringan komputer tanpa kabel. Kita memasangnya, kemudian kita memasang bautnya, kemudian video adapter. Video adapter berfungsi untuk mengantarkan suatu data ke layar komputer. Kemudian memasang bautnya. Kemudian klik OK. Lanjutkan ke internal drive. Setelah di sini kita akan memasang hard disk drive. Hard disk drive atau HDD merupakan komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Kita akan memasangnya di sini. Disesuaikan saja. Kemudian jangan lupakan untuk memasang bautnya. Lalu kita klik OK. Lanjut ke drive in internal base. Yang pertama kita akan memasang optical drive. Optical drive atau DVD berfungsi sebagai tempat meletakkan CD atau kaset. Disesuaikan saja, kemudian pasang. Setelah itu memasang bautnya. Akan memasang floppy drive. Floppy drive merupakan perangkat yang berfungsi untuk menuliskan data pada media simpan DVD dan untuk membaca dari media simpan. Setelah sesuai, kita harus memasangnya pada tempatnya. Nah, kemudian bautnya. Setelah itu klik OK. Nah, setelah memasang drive in external base, kemudian kita pasang internal cables. Saya akan melanjutkan tutorial dari Diva Adina Putri. Perkenalkan, nama saya Catherine Aulia. Nah, di sini kita akan pasang internal cable. Yang pertama yaitu, nah di internal cable ini ada beberapa. Nah, kemudian di internal cables itu ada 20 pin ATX power, 4 pin auxiliary power, SATA power, knowledge power, brake power, gas fan power, dan SATA. Nah, kemudian kita pasang SATA cable di bagian kuning-kuning. Pasang
SATA kabel dengan hati-hati. Kemudian klik tanda kuning yang ada di layar. Kemudian kita pasang floppy kabel. Sebelum terpasang dan terpasang, kemudian kita lanjut dengan SATA kabel. Kita harus memasang dengan baik dan benar. Nah, setelah terpasang, di sini ada banyak kabel. Kita harus memasangnya dengan baik dan benar. Gak susah ya guys ya. Nah, setelah terpasang, kita akan melanjutkan ke external cables. Di sini ada monitor, keyboard, mouse, USB, Ethernet, dan paralel. Kita pasang case panel. Dan kemudian kita pasang bautnya agar tidak lepas dan tetap rekat. Kemudian kita pasang monitor. Agak susah. Nah, terpasang. Kemudian kita pasang keyboard. Oh, lepas. Nah. Kemudian kita pasang mouse. Agak susah. Nah. Dan kita lanjutkan ke USB. Kita lanjutkan ke Ethernet. Kemudian ke wireless antena. Nah, yang terakhir yaitu power cord.
Susah banget. Ya. Dan kemudian jadi. Nah, inilah hasil dari merakit. Klik OK. Dan inilah hasil dari merakit sistem komputer di Cisco IT secara virtual. Sekian video tutorial dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.